Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Lama kita tidak berjumpa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPAS kelas 3 SD bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Tapi sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu topik A, membahas tentang ada hewan apa saja di sekitarmu. Tahukah kalian, lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi. Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar, teman-teman. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya. Supaya mudah dalam mempelajarinya, maka ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yakni hewan tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu teman-teman, apakah perbedaan keduanya? Kalian tahu atau tidak? Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di mana hewan invertebrata ini memiliki ciri-ciri seperti tubuhnya lunak dan beberapa berunggah karena memang tidak memiliki tulang belakang, teman-teman. Hewan-hewan yang termasuk dalam kategori invertebrata itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ini ada hewan berpori. Contohnya adalah spons. Ini ya teman-teman, seperti ini spons yang hidup di laut. Kemudian yang kedua itu adalah hewan berongga. Contohnya ada ubur-ubur dan bunga karang. Lalu contoh hewan invertebrata yang ketiga adalah cacing. Contohnya ada cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Lalu yang keempat itu ada hewan lunak. Contohnya ada kerang, siput, cumi-cumi, dan sebagainya, teman-teman. Lalu, kelompok hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas. Contohnya ini ada kepiting, kemudian ada udang, laba-laba, dan juga belalang. Sementara contoh yang keenam itu ada hewan berkulit duri. Yang termasuk dalam invertebrata ini adalah bintang laut, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman bisa membedakan ya, dan mudah bukan untuk dihafal? Ya, benar sekali. Kita lanjutkan ke hewan vertebrata, teman-teman. Hewan ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada agnatha dengan ciri-ciri tubuhnya halus atau licin dan tidak bersisik. Contoh dari hewan agnatha ini adalah belut, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada pisces, sering kita kenal dengan ikan. Jadi semua ikan yang hidup di laut maupun hidup di air tawar itu masuk ke dalam contoh dari pisces ya, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada amfibi, merupakan hewan tulang belakang yang dapat hidup di dua alam, teman-teman, yaitu dapat hidup di darat dan di air. Contohnya ada katak. Lalu kelompok hewan vertebrata yang berikutnya itu ada reptil, teman-teman, yaitu hewan yang melata. Contohnya ini ada ular, kemudian ada buaya, ada kadal, lalu ada kura-kura. Dan kelompok hewan vertebrata berikutnya itu ada aves, teman-teman, merupakan hewan yang memiliki bulu. Contohnya ada burung elang, kemudian ada ayam, dan ada bebek. Kelompok hewan vertebrata yang berikutnya itu ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya itu ada kucing, kemudian sapi, kemudian nanti juga ada kuda, ada kambing, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke topik B, yang mana kita akan mempelajari apakah semua hewan sama? Sama tidak, teman-teman? Oke, kita cek ya sama atau tidak. Ternyata setiap hewan itu memiliki ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Contohnya
kucing dan cacing, di mana kucing memiliki 4 kaki, sedangkan cacing tidak memiliki kaki. Kucing memiliki mata, telinga, hidung, dan mulut, sedangkan cacing sama sekali tidak memilikinya. Kucing dapat berjalan, sedangkan cacing hanya bisa menggeliat. Keduanya memiliki tubuh dan perilaku berbeda. Jadi, hewan satu dengan hewan yang lainnya itu berbeda ya teman-teman. Banyak sekali jenis hewan dan mereka berbeda satu dengan yang lainnya teman-teman. Ada hewan yang hidup di darat, di air, ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Ada hewan yang bisa terbang, tapi ada juga hewan yang tidak bisa terbang. Selain bentuk tubuhnya yang berbeda-beda, ternyata ada juga hewan yang bentuknya terlihat sama, tapi ternyata berbeda jenis teman-teman. Seperti kucing yang umumnya kita temui seperti berikut ini teman-teman. Nih, jenis kucing yang populer di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Kucing Internasional, terdapat 71 jenis kucing yang dikenal di dunia. Ini ada kucing Angora, kucing Persia, kucing Siam, Scottish Fold, dan lain sebagainya. Setiap kucing bisa memiliki bentuk fisik yang berbeda teman-teman. Bentuk rambut kucing Persia panjang dan tebal, berbeda dengan kucing Siam yang pendek dan halus. Ini ya, bisa dilihat. Bulunya tebal dan panjang, sementara Siam itu bulunya pendek. Lalu, bentuk wajah kucing Angora dengan kucing Siam juga berbeda teman-teman. Namun, meskipun demikian mereka termasuk satu spesies, yakni spesies kucing. Kemudian ini teman-teman, topik C, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Jadi, setiap bagian tubuh hewan itu diciptakan dengan keunikan masing-masing teman-teman. Meskipun bagian tubuhnya terlihat sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki kucing dan kaki anjing. Kaki kucing runcing dan melengkung, berbeda dengan kuku anjing yang tumpul dan tebal. Nih, bisa terlihat ya teman-teman, kuku kucing ini bagian atas itu runcing dan melengkung, sementara kuku anjing itu tumpul dan tebal. Lalu ini, telinga kucing itu dia tegak teman-teman, sementara telinga anjing itu lebih panjang. Kemudian moncong kucing ini lebih pesek ya daripada moncong anjing yang mancung. Jadi kucing itu dibekali kemampuan untuk memanjat dan memiliki gerak yang lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar bisa mencengkram pohon atau benda lain sehingga mudah untuk memanjat teman-teman. Sementara berbeda dengan anjing yang tidak bisa memanjat, kukunya hanya digunakan untuk membantu berlari dan membuat gerakan berbelok. Anjing umumnya lebih berat dari kucing. Kukunya lebih besar agar lebih mampu menopang tubuhnya. Begitu ya teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi, bentuk bagian tubuh hewan dipengaruhi oleh perilaku dan cara hidup hewan tersebut. Kemudian cara makan, cara bergerak, cara mendapatkan makanan, cara beraktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Setiap bagian tubuh hewan berfungsi untuk membantu hewan agar dapat bertahan hidup, teman-teman. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora. Hewan-hewan yang memakan tumbuhan seperti kelinci, sapi, dan kambing. Bentuk gigi hewan ini rata dan tidak memiliki taring, teman-teman. Berbeda pula dengan ayam dan burung yang memakan biji-bijian. Hewan ini memiliki paruh yang kuat untuk menghancurkan makanannya. Lalu, kelompok yang kedua itu ada hewan karnivora, yaitu hewan-hewan yang memakan daging seperti anjing, kucing, harimau, singa, buaya, dan lain sebagainya. Hewan ini memiliki gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak daging yang mereka makan. Lalu jenis hewan yang ketiga itu ada hewan omnivora, merupakan hewan yang memakan segala, yaitu
dia, hewan ini, memakan tumbuhan maupun hewan lainnya teman-teman, seperti monyet, tikus, babi, rubah, dan sebagainya. Itu adalah 3 kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya ya teman-teman. Oke, sampai sini paham bukan? Ya, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar ya teman-teman dan bye-bye.